Bu, untuk live di YouTube saya nggak bisa ya, Bu, karena saya co-host, itu harus dari host, Bu, kalau live YouTube. Iya nih, Bu Krista, jadikan host ini. Apakah bisa untuk di-live-kan? Kalau misalnya seandainya belum bisa di-live-kan, nggak apa-apa mungkin ya pakai record ini, nanti hasil dari record ini yang di-live-kan dikirim ke YouTube ya. Sudah 7:30. Iya, nggak bisa, Apakah Bu. kira-kira bisa, Bu Krista? Nggak Ya, bisa, Bu, oke, kita karena menyelesaikan saja ya. iya, karena harus biasanya kan kita dari Bu Rini kan, ini kan dari SMP Sinodia ya, ininya Zoom-nya beda. Oh iya. Oke, nanti kita menyelesaikan saja untuk besok ya. Jadi nanti record-nya ini aja yang kirimkan ke YouTube. Jadi kalau misalnya pas mau ini lagi bisa ya. Karena sudah 7:30. Kita boleh mulai ya. Ibu Bapak Panitia, penanggung jawabnya hari ini Bu Silva ya. Kita mulai ya, sudah 7:30 ya. Oke. Ini siapa yang agak storing di sekolahan? Ya, baik. Ya. Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih ya. Kembali Bu Monik menyapa semuanya ya. Kita sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita kembali boleh berjumpa ya untuk anak kelas 8 dan 9. Ya, kita boleh berjumpa kembali ya untuk anak kelas 7 ya. Welcome di unit SMP ini ya. Kita akan mengawali segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini melalui ibadah yang ada. Bu Monik berharap, yuk kita menikmati ibadah yang ada ya. Meskipun via Zoom, jangan berpikir kalau via Zoom, sudahlah aku enak-enakan aja. Ya, apalagi kalau misalnya off-cam ini ya. Jangan ibadah sambil makan, sambil tidur-tiduran ya. Berharap kita penuh dengan kesungguhan hati ya, dengan rasa hormat ya, dengan pujian syukur kita betul-betul menghampiri Allah di dalam tahta kekudusannya dengan sikap yang benar, yang baik ya, yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh secara pribadi. Dalam saat teduh ini kita meminta Tuhan memampukan kita untuk menikmati hadiratnya dalam ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh. Kita ada saat ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Satu ajaran tahun kemarin kita boleh lewati, kita boleh hadapi, dan kita boleh ada di dalam tahun ajaran yang baru. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari bersama kita akan memuji Tuhan melalui satu pujian berkat kemurahan-Mu. Pak Destan akan membantu kita di dalam kita menyanyikan pujian ini. Kita menyanyikan dari tempat kita masing-masing.
ulang pujian ini. Ibu Bapak guru yang di sekolahan kalau mau bernyanyi bersama-sama dengan Pak Destan di situ disilakan ya. Kita ulang pujian ini. Berkat kemurahan-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Luar biasa berkat kemurahan yang Kau nyatakan bagi kami ya Tuhan. Nafas kehidupan, kesehatan, kami sungguh mensyukurinya itu. Secara khusus Tuhan boleh menyertai kami di dalam kami menjalani melewati tahun ajaran 2020-2021 dan kami boleh ada di tahun 2021-2022 saat ini. Dan juga dari SD kami boleh ada di SMP ini. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Meresponi untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengawali tahun ajaran ini dengan kami mau bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun, pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kami mohon ya Allah Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami untuk mengerti, memahami, menikmati firman-Mu, dan berikan kemampuan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan suci kuduskan dan layakkan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih, ya nanti Ibu Bapak kalau suara saya agak nge-lag atau mendari-dari dan sebagainya, tolong diingatkan ya, tolong diinfokan ya. Mari bersama membuka Kolose 3 ayat yang ke-17. Jadi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam satu ayat ini. Mari bersama, sudah Alkitabnya dibuka, yuk Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17. Ya, Kolose perjanjian baru sayangku ya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose ya. Ya, habis Filipi di Kolose. Bu Monik akan bacakan Kolose 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam satu tema, ya, Start with God. Wah, ini keren ini temanya ya, Start with God. Start with God ya, memulainya bersama dengan Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ya, dalam perikop yang kita baca ini ya, Paulus meminta kepada jemaat di Kolose untuk segala sesuatu yang mereka lakukan, segala sesuatu ya, berarti semuanya yang mereka lakukan baik melalui perkataan ya maupun melalui perbuatan mereka, Paulus minta untuk jemaat di Kolose itu melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus dengan sebuah ucapan syukur ya oleh Kristus kepada Allah Bapa di surga. Ya, apa artinya nasihat Paulus ini kepada
jemaat di Kolose ketika dia menyampaikan bagian ini. Lakukanlah segala sesuatu itu, baik yang kamu mau katakan atau buat, di dalam nama Tuhan Yesus. Paulus coba untuk mengingatkan nih, untuk di jemaat di Kolose ya, agar dalam apapun yang mereka kerjakan, lakukan, mereka melibatkan Allah di dalam setiap apapun yang mereka mau katakan ataupun mereka mau lakukan. Mengawali segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mau untuk betul-betul mencari kehendak Tuhan, ya, mau membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Itu maksudnya. Menjadi pertanyaannya, mengapa segala sesuatu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus? Mengapa harus melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas, dalam segala apapun yang harus dikerjakan? Ya, pada bagian ini nanti kalian bisa membaca perikop ini secara keseluruhan ya. Dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-16 juga nanti bisa dibaca ya. Paulus coba ingatkan jemaat Kolose pada saat ini di tengah keberadaan mereka, ya, status mereka sebagai manusia, sebagai orang, sebagai umat yang telah mengalami kuasa dan kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus, ya. Mereka telah mengalami penebusan. Mereka telah dijadikan sebagai umat Allah. Mereka telah mengalami anugerah keselamatan. Ya, anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada mereka itu berarti mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka menjadi manusia yang baru. Mereka sudah diperbaharui di dalam kasih Allah, di dalam kuasa Allah, ya, melalui Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib itu membawa pemulihan, sehingga umat itu menjadi manusia baru, tidak boleh lagi mengandalkan diri sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, tetapi membiarkan Kristus, Tuhan yang hidup di dalam diri mereka sebagai manusia yang telah diperbarui. Ya, Paulus saat ini perlu nih mengingatkan tentang status mereka sebagai manusia yang baru. Ya, tentang keberadaan mereka sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Karena apa? Saat itu jemaat Kolose sedang mengalami tantangan, godaan, pergumulan. Banyak ajaran-ajaran sesat yang datang ya di tengah-tengah jemaat, yang ini menggoyahkan iman mereka. Yang ini akhirnya mempengaruhi kehidupan kerohanian iman mereka. Banyak yang terikut. Akhirnya apa? Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Ya, mereka kembali, ya, terjadi kemerosotan moral yang terjadi, mereka kembali mulai mengandalkan diri mereka sendiri, mereka kembali, ya, tidak lagi hidup bersekutu dengan Tuhan Allah yang telah mengasihi mereka. Ya, mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tergoda dengan budaya, tergoda dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Paulus perlu untuk menasihatkan jemaat Kolose tentang bagian ini. Sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yang telah diperbarui oleh Tuhan, ya, hidup dalam manusia baru, mereka perlu untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup mereka, yang sungguh mengasihi mereka, yang telah menebus dan memperbarui kehidupan mereka, ya. Jadi biar mereka bisa tetap hidup dalam ketaatan, ya, agar mereka bisa mengutamakan Allah dan tetap terus mengasihi Allah dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan senantiasa, memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, apa yang kita mau sama-sama pelajari di dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose ini? Ya, kita juga bersyukur ya untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Anugerah keselamatan itu perlu kita kerjakan, kita hidupi, ya, dengan cara dalam setiap apapun yang kita lakukan, seluruh aktivitas kehidupan kita, kita perlu untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, apapun yang kita mau kerjakan, baik dalam melalui perkataan, perbuatan, kita mau mengawalinya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita mau untuk melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kita memulai bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala setiap aktivitas kita, itu kita sedang meyakini atau mau menyadari bahwa Tuhan di dalam kuasanya, di dalam kasihnya itu pasti akan menyertai kita kok. Akan memampukan kita di dalam melakukan segala aktivitas kita. Kita menyadari kita adalah manusia yang terbatas. Ya, kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, anak
anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh masuk ya di dalam tahun ajaran yang baru ini. Kita nggak pernah tahu apa akan terjadi ya di dalam tahun ini. Ya, akan ada banyak dinamika yang akan kita rasakan, tantangan-tantangan, godaan-godaan yang ada. Tetapi pada saat ini kita mau untuk diingatkan, ya, start with God, ya, memulai segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Mari dalam segala aktivitas yang kita mau kerjakan, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita mau untuk memulai segala sesuatunya itu bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Kita mau senantiasa apapun yang kita lakukan, ya, kita mau melakukannya di dalam nama Tuhan, ya. Tuhan itu sumber kebaikan. Ya, kita menyadari penyertaannya, kita menyadari kasih kuasanya yang dinyatakan kepada kita. Ketika kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan, itu akan membawa kita untuk menjadikan kehendak Tuhan yang utama. Kita akan bisa taat, kita nggak akan sembarangan untuk berkata-kata atau bertindak. Karena apa? Kita memulainya bersama dengan Tuhan dan kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, jadi dalam bagian ini biarlah kita sama-sama boleh diingatkan ya untuk mengawali segala sesuatu kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan ya. Ya, anak-anakku, mari libatkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, mohon penyertaannya ya di dalam kita melakukannya. Ya, mungkin ketika kita belajar, mari yuk ya sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa ya, kita meminta Tuhan memampukan kita di dalam kita belajar ya. Kita mau kerjakan tugas, mau ulangan, ya kita bangun tidur, ya mari awali semuanya segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Bangun jangan langsung bangun aja, ya ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk mengucap syukur, ya kita mau menikmati makanan yang ada, ya kita mau belajar, kita mau kerjakan hobi kita, mungkin kita mau berinteraksi dengan orang, ya kita mau untuk berbicara dengan orang, ya mungkin kalian mau WA Bapak Ibu Guru ini, kalau kalian mau apa bisa untuk mengawalinya dengan berdoa ya silakan ya. Bu Monik melakukan bagian itu ya. Kadang-kadang kalau kalian WA Bu Monik menanyakan tentang sesuatu atau mungkin guru-guru atau bagaimana menanyakan sesuatu, Bu Monik kadang langsung ya di dalam diri, Tuhan tolong berikan hikmat. Ini harus menjawab apa? Gitu ya. Ini harus ngomong apa? Jawabannya harus seperti apa? Gitu ya. Diberikan hikmat gitu. Jadi kita mengawali segala sesuatunya ya. Jadi kita mengawali segala sesuatunya, kita melibatkan Allah dalam setiap apapun ya. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan segala sesuatu, baik melalui perkataan, perbuatan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan di dalamnya. Ya, biarkan hikmat Tuhan yang menuntun kita, Dia akan memampukan kita untuk kita melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika kita pun di dalam melakukan segala aktivitas, mungkin kita akan menemukan banyak tantangan, pergumulan, permasalahan, kita tidak akan menyerah di dalam bagian itu. Karena apa? Kita meyakini, saya sudah serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya meyakini Tuhan akan memampukan saya, Tuhan akan menyertai saya di dalam saya melakukan aktivitas. Pun ketika kalian belajar, ya. Jadi ketika belajar, yuk sebelum membuka bukunya, sebelum belajar kembali apa? Mari bawa dalam doa, ya. Kita memohon hikmat Tuhan agar menolong kita untuk kita punya semangat untuk mau belajar ya, kita mau kerjakan tugas juga ya, segala sesuatu lah, aktivitas pun kita berinteraksi dengan orang lain, mengerjakan semuanya, mari kita senantiasa melibatkan Tuhan ya, dan ada pesan yang kemudian dengan ucapan syukur. Kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur, bukan terpaksa ya, berdoa bukan karena terpaksa ya, beribadah bukan terpaksa, ini karena disuruh gini, tetapi kita melakukan semua dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur ya karena kita menyadari kita melakukan ini ya meresponi karena kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita dan Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tanpa Dia, di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi mari anak-anakku yang terkasih ya kita mau komitmen diri ya start with God. Ya, kita memulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya, lakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Ada sebuah ketaatan, kita melakukan yang terbaik, kita hanya akan bisa lakukan bagian itu ketika segenap hati, segenap jiwa kita betul-betul mau terhubung dengan Tuhan, ya. Kita bangun hubungan pribadi yang intim, yang kokoh, ya, dengan Tuhan, ya. Kita meyakini kita tidak sendirian kok. Ada Allah melalui Roh Kudus-Nya yang akan memimpin kita, yang akan memampukan kita di dalam kita boleh mengerjakan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan.
Ya, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Kita meyakini penyertaan Tuhanlah yang menjadikan apa yang kita kerjakan itu berhasil dan pasti boleh menjadi berkat. Ya, semangat untuk mengikuti tahun pelajaran yang baru ini di dalam 2021 dengan 2022 dengan berbagai macam mungkin ada tantangan, pergumulan yang dihadapi, tapi yakinlah kita tidak sendirian. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Bagian kita adalah terus libatkan Allah. Lakukan segala sesuatu ya, memulainya bersama-sama dengan Dia, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita tidak usah takut, tidak usah patah hati ketika kita menemui tantangan, apalagi di tengah pandemi virus corona seperti ini ya. Tetap meyakini penyertaan Tuhan. Dia ada kok, menjaga dan melindungi kita. Satu bagian yang Bu Monik mau bacakan, menutup untuk renungan kita pada saat ini. Mari membuka Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Bu Monik bacakan ya, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini ya, luar biasanya Allah kita. Start with God. Mari memulai segala satunya bersama-sama dengan Tuhan, meyakini penyertaannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah kita. Haleluya. Amin. Ya, kita akan bersama-sama untuk menaikkan pujian kita. Mari Pak Desan kita nyanyikan satu pujian baru kita akan berdoa. Ya, pujian ini menyatakan ku mau berjalan dengan juru selamatku ya. Mari di tempat kita masing-masing perhatikan setiap makna kalimat di dalam pujian ini tidak sekedar dinyanyikan, tapi kita hati-hati ya. Kita mau berjalan dengan juru selamat kita ya, melibatkan Dia, mulai segala sesuatunya bersama-sama dengan Dia. Sampai aku tiba di padang, ikuti tuntunan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti tuntunan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Ayat yang kedua, aku mau berjalan. Mau berjalan dengan juru selamat kita. Mari kita berdoa bersama, menutup untuk ibadah kita pada saat ini, kita satu dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang boleh berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk kami semuanya. Memberikan pemulihan, memberikan pembaharuan bagi kami. Kami sungguh mensyukuri semuanya ini. Biarlah anugerah keselamatan, penebusan, pembaharuan, pendamaian Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh meresponi itu dengan mau hidup di dalam Tuhan, membiarkan Tuhan yang memimpin, menyertai kehidupan kami. Apapun segala aktivitas yang kami kerjakan, kami boleh melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami selalu mengawalinya bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena kami meyakini Engkau adalah Tuhan sumber kebaikan. Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Penyertaan-Mu lah yang menjadikan apapun yang kami kerjakan, kami buat itu berhasil dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari bersama-sama. Kami sungguh bersyukur mengawali tahun ajaran yang baru ini, ada di tempat yang baru ini, kami boleh diingatkan melalui firman-Mu tentang bagian ini.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kami hadapi ke depan ini di tahun ajaran yang baru ini. Mungkin kami akan menemukan banyak tantangan, godaan, pergumulan, masalah, apalagi di tengah pandemi virus yang kami hadapi ini. Tapi biarlah kami boleh diingatkan, kami tidak sendirian. Kami punya Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kami meyakini Tuhan pun menyertai kami. Tolong kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan. Untuk kami berjalan mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau. Kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan kami penuh dengan keterbatasan. Kami membutuhkan Allah yang tidak terbatas. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas semuanya. Dan biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, meyakini penyertaan Engkau. Sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, dalam kami secara khusus belajar, di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami tidak perlu takut, kami tidak patah hati ketika kami menemui berbagai macam tantangan, tapi kami boleh tetap terus terhubung dengan Tuhan, belajar mensyukuri yang ada dan meyakini penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja, memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Kami yang siswa kelas 7, tolong sertai di dalam kelanjutan untuk mengikuti MPLS dan juga siswa kelas 8, 9 di dalam aktivitas yang ada dan juga akan bersama-sama nanti mengikuti seminar kesehatan yang ada. Tuhan tolong kami semua agar boleh untuk melakukan semuanya dengan baik, mengikuti setiap arahan, setiap materi yang disampaikan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk diperlengkapi, untuk kami terus boleh dibaharui, untuk kami boleh terus dididik, diajar di dalam secara khusus kebenaran Tuhan sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami ya Tuhan. Tolong juga berikan hikmat, kesabaran, semangat, sukacita di dalam mendidik, di dalam mengajar kami semuanya. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati mereka semua. Orang tua kami juga ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, kami mohon Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang jaga juga lindungi, jaga di dalam mereka melakukan segala aktivitas usaha mereka, pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mohon belas kasih-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mohon pemulihan yang asalnya daripada Tuhan saja, secara khusus di tengah pandemi virus corona yang kami hadapi pada saat ini. Hikmat-Mu menolong di dalam membuat aturan kebijakan, biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami sebagai warga negara, kami diberikan kerendahan hati, kebesaran hati untuk mau mengikuti aturan pemerintah yang ada. Di dalam kami bersama-sama menanggulangi pandemi virus ini. Secara khusus di dalam kami mau untuk menjalankan protokol kesehatan yang ada. Hikmat-Mu yang menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami sungguh mensyukurinya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami mohon berkat-Mu ya Allah. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu, yang memelihara hati kami, yang memelihara pikiran kami, untuk kami terus tertuju kepada Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau, melibatkan Engkau dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan mengalaskan semuanya ini. Haleluya, amin. Ya, demikian anak-anak ibadah kita pada saat ini. Ya, tetap semangat. Jalani segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya, start with God ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Disilakan kepada host atau PJ hari ini untuk selanjutnya. Terima kasih buat Bu Monik yang sudah melayani firman di dalam renungan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Monik. Sama-sama, Bu Tuhan Silva. memberkati. Okay. Ya, karena waktu sudah jam 8, maka kita langsung masuk di materi yang kedua. Ya, materi yang pertama ini yaitu tentang tata krama dan tata tertib siswa. Ya, dan ini akan dibawakan oleh Ibu Tanti. Bu,